Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufan Amadana, NPM 196340172, kelas 5F, reguler malam Banjarmasin. Pertama-tama saya akan menunjukkan tampilan aplikasi saya seperti ini ya. Tunggu. Nah, seperti ini awalnya dan di sini ada selamat datang di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu nama Muhammad Taufan Amadana, di sini NPM 196340172 dan kelas 5F reguler malam Banjarmasin. Nah, tampilan home-nya seperti ini ya. Nah, lalu kita ke di sini ada data ikan, data pegawai, data pemasaran, dan data pengolahan. Jadi kita buka data ikan dulu. Tampilannya seperti ini ya data ikan. Saya, lalu kita kembali data pegawai seperti ini. Lalu data pemasaran seperti ini, data pemasaran dan data pengolahan seperti ini ya. Oke. Lalu untuk di sini kita akan lihat controllernya ya. Nah, ini controllernya. Di sini saya pakai include QObject, include QSQL database, include QSQL query, include QSQL error, include QDebug, include QSQL query model, dan include QSQL record. Nah, di sini ya. Di sini ada banyak nih. Di sini ada koneksi database ikan. Nah, ini koneksinya saya gunakan ini. Habis itu koneksi database data pegawai, database data pemasaran, nah, database database data pengolahan ya seperti ini. Nah, dan ini ada cek duplikasi juga. Nah, ada private-nya seperti ini. Nah, lalu kita ke tabel data model. Nah, di sini ada tabel data model seperti ini aja. Codingannya sedikit. Oke. Lalu ke controller, kita ke controller CPP ya. Nah, ini seperti ini codingannya ya. Include kita di sini pakai include controller.h. Jadi di sini ada void controller connect database. Nah, ini untuk apa? Koneksikan ke database kita. Lalu di sini ada apa ya? Simpan. Nah, ini di sini ada simpan. Simpannya data ikan. Di sini ada edit data ikannya. Ini. Lalu hapus data ikan dan ini adalah untuk tampilannya. Lalu di sini dan seterusnya ya, sama data pegawai, data pemasaran, data pengolahan. Nah, dan di sini ada cek duplikasi tadi ya, codingannya. Oke, nah, lalu di main CPP ada kita menggunakan include QGUI application, include QQML application engine, include QQML contact, dan di sini ada include controller.h dan include QQML contact dan include table data model. Nah, ini jadi di sini ada kita menggunakan itu dan di sini kita codingnya. Nah, yang ini untuk table data model. Tabelnya ya, tabel yang tadi ya, tabel di yang ini nih. Nah, tabelnya untuk tabel yang ini. Oke, tabelnya jadi seperti itu ya. Nah, jadi dia menggunakan my project cek duplikasi data ikan. Habis itu apa ininya ID Mary Kay-nya ya. Ini satu. Jadi di sini kita memanggilnya yaitu dengan model data ikan kalau SQL select from data ikan ya. Jadi misalnya nama ininya database-nya nama barang atau data data barang ya misalnya contoh aja. Data barang jadi di ini data barang ya. Nah, jadi di sini my data contact set contact property model data ikan
dan model data ikan. Sudah. Seperti itu ya codingan dari main saya. Lalu kita lanjut ke table data model. Nah, di sini table data model ada table data model, ada void table data model set query. Nah, di sini ini banyak ya. Queue table data model intinya data model semua ya. Nah, lalu di sini ada sama table data model juga sama-sama sama. Oke. Lalu kita lanjut aja ke data ikan. Nah, di data ikan saya menggunakan import Qt Quicks versi 2.15. Di sini kita pakai import Qt Quick control 2.0 dan import Qt Quick layout 1.3 dan import Qt Qt Quick dialog 1.3. Di sini saya memakai import Qt Quick 215. Di sini saya pakai import Qt Quick 2.15, import Qt Quick Qt 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 apa sih? Nah, di sini kita pakai quick control, quick control, client dan quick apa lagi? Oke, jadi di sini kita oke di sini kita akan tampil nggak ya. Di sini saya menggunakan quick versi 2.15, quick control 2.0, habis itu quick layout 1.3 dan quick dialog 1.3. Oke. Di sini tampilannya saya ya, tampilan data ikan saya seperti ini. Ada fax, ID, data ikan, property. Nah, dialog ini untuk kayak pesan kalau misalnya kalian harus mengisi, kalau pemberitahuan lah, intinya pemberitahuan. Nah, pemberitahuan bahwa harus diisi ini atau sudah selesai atau ID-nya sama gitu. Jadi pemberitahuannya seperti itu. Lalu ini ada label seperti biasa, label ID, habis itu text field-nya sudah label text field. Oke, sama seperti. Nah, ini buttonnya ya, buttonnya simpan saya seperti ini. Nah, jadi nanti, nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian kosong, misalnya kalian nulis ID-nya kosong, jadi dia akan muncul kayak gini, isi pesannya ID wajib diisi. Nah, seperti itu coding ini. Ya, ID wajib diisi, lalu habis itu kalian yang ngisi ID pegawai. Jadi nanti ada tulisnya ID pegawai wajib diisi. Nah, sampai semuanya sudah keisi, baru dia nah, apa tulisannya ini. Kalau sudah kalian simpan, data berhasil disimpan. Kalau misalnya kalian semua sudah ngisi semua, lalu kalau kalian simpan, lalu nanti hasilnya akan data berhasil disimpan seperti ini. Nah, kalau misalnya ID-nya sama, dia pasti bilang ID sudah terdaftar. Jadi nggak harus nggak bisa sama ya. Oke. Jadi kalau kalian mau simpan harus ID berbeda ya, biar tidak ada muncul tulisan ID sudah terdaftar. Nah, udah. Lanjut ke button edit. Button edit saya seperti ini aja. Simple. Lalu button hapus. Seperti ini juga. Oke, akhir gerubuk sudah ini. Nah, di sini ada rectangle untuk tabelnya tadi ya, table data ikannya ya. Yang ini ya, bawah yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di situ nah, sudah seperti ini. Kita menggunakan row habis itu sudah seperti ini aja. Oke, kita langsung aja jalankan aplikasinya ya. Pertama kita buka aplikasinya. Nah, di sini sudah kita buka ya. Lalu di sini kita akan nyimpan data ikan ya, misalnya. Di sini kosong, misalnya anggapannya 00001, habis itu tanggalnya 2022, min 12, min 23 anggapannya. Nama ikannya misalnya lele. Lalu volumenya 2000, nilainya 98 misalnya ya. Harga rata
20.000 ya. Lalu jenisnya ikan sungai. Oke, seperti ini ya. Nanti kita simpan, langsung tulisannya data berhasil disimpan. Oke, kita sudah menyimpan ya anggapannya ya. Lalu kita pindah dulu ke yang lainnya dulu biar cepet ya. Jadi ini kita misalnya kosong NIPP 0001, misalnya namanya Asep, passwordnya Asep 123, lalu pangkatnya itu golongan dulu, golongan satu, pangkat adalah pembina mungkin ya, pembina jabatan menteri, hak akses seluruh. Nah, level 1 kita simpan. Nah, kesimpan ya, data berhasil disimpan. Lalu kita pindah ke data pemasaran, sama, kita isi dulu. Nama usahanya adalah ikan bakar. Nama pemiliknya adalah Asep tadi. Alamat misalnya Jalan Kamelda, Kecamatan Banjarmasin, Banjarmasin Tengah. Nilai apa tadi? Produk ikan asal Banjarmasin, produksi ikan bakar. Lalu tujuannya memperkenalkan ikan bakar. Sejumlah misalnya 54, habis itu keterangan jual ikan bakar ya, misalnya seperti ini, habis itu kalian simpan. Nah, data berhasil disimpan ya. Lalu kita ke sama data pengolahan, sama juga kosong 01 tanggal 2022 9 min 24, sama nama usaha dari adalah ikan bakar. Milik Asep tadi itu alamatnya Jalan Kamelda, Kecamatan Tengah. Nilai 98 tadi. Bahannya adalah ikan olahan ikan bakar asal Banjarmasin. Lalu produksinya ikan bakar. Nah, tujuannya adalah memperkenalkan ikan bakar. Jumlahnya tadi 54 ya. Lalu keterangan jual ikan bakar. Oke, kita simpan aja. Nah, data berhasil disimpan. Oke, kita sudah simpan semua data ya. Dari data ikan, data pegawai, data pemasaran, data pengolahan. Jadi kita lihat tadi di tabelnya. Oke. Nah, kita lihat dulu dari data ikan ya. Masuk nggak? Nah, masuk kan? Lalu kita ke data pegawai, masuk juga. Sama. Data pemasaran masuk. Lalu data terakhir yaitu data pengolahan masuk ya. Masuk semua ya. Oke, sekarang kita tinggal ke ngeditnya. Oke, jadi kita ngedit ya. Pertama kita masukkan ID-nya dulu kosong. Misalnya ID di sini kita ganti 0002 misalnya. Ya. Tanggalnya kita ganti juga 2021 anggapannya ya. 0923. Oke. Ini untuk edit ya. Naikkan misalnya patin. Oke, patin nilai 99
jenisnya ikan sungai, lalu volumenya 1000, terus sama harga ratanya 25.000. Oke, kita edit ya. Nih, edit. Nah, data berhasil diedit ya. Data berhasil diedit tuh. Lalu sama yang lain kita edit dulu. Nah, masukkan lalu ganti 0002 misalnya ya. Lalu namanya Agus misalnya. Passwordnya Agus 2 diam 4. Lalu pangkatnya yaitu asisten misalnya. Lalu golongan 2, lalu jabatannya adalah menteri misalnya. Oke, lalu hak aksesnya adalah bahan baku, lalu levelnya 2. Oke, kita edit ya. Nah, data berhasil diedit ya. Oke, lanjut ke data pemasaran. Sama juga kayak tadi, kita isi dulu. Usaha tadi namanya ikan bakar. Ini nama pemilik punya Agus sekarang ya. Oke, alamatnya jalan misalnya Jalan Veteran. Ke kecamatan misalnya Banjarmasin. Misalnya oke, nilai 99, produk ikan sama, asal Banjarmasin juga. Lalu produksinya ikan bakar juga sama ya. Lalu tujuan sama juga, memperkenalkan ikan bakar ya. Jumlahnya adalah misalnya 50, naik ya 67 misalnya ya. Sama. Keterangan jual ikan bakar. Oke, sekarang kita edit ya. Nah, data berhasil diedit. Oke, lanjut. Kita ke data pengolahan. Sama aja seperti tadi, kita isi dulu lagi. Tanggal 2000. Min 08 min 12. Nama usaha tadi ikan bakar. Karena nama pemilik tadi Agus. Oke, alamatnya jalan tadi Veteran. Lalu kecamatan Banjarmasin Tengah. Lalu nilainya 99, bahannya ikan, olahannya ikan bakar, asal Banjarmasin, lalu produksinya ikan bakar, lalu tujuannya tadi memperkenalkan misalnya ikan bakar. Nah, jumlahnya adalah 76 misalnya. Keterangan jual ikan bakar. Oke, jadi kita edit ya. Data berhasil diedit. Oke, kita akan restart lagi. Nah, sabar. Nah, kita lihat ya dari data ikan lagi yang hasil editan kita ya yang ini. Nah, teredit kan? Edit jadi Fatin ya. Nah, lalu data pegawai. Nah, NI Agus, disebut asisten menteri ya, bahan bakar, bahan baku. Nah, oke, lalu ketiga data pemasaran ganti juga namanya Agus. Tadi kan Asep ya, sekarang Agus. Oke, lalu yang keempat adalah data pengolahan. Nah, oke, sudah ya. Sekarang kita akan menghapus sekarang.
Jadi buka data ikan, kita menghapus satu-satu. Kita tinggal nulis ID-nya aja, 0, lalu hapus. Data berhasil dihapus ya tuh. Nah, aduh, tunggu. Lalu kita kembali dan kita hapus yang data pegawai ya. Kita masukkan lagi 0, kita hapus. Data berhasil dihapus. Tuh ya, kelihatannya. Lalu ke data pemasaran, kita hapus juga 0. Masukkan ID-nya, hapus. Sama juga kayak data pengolahan, kita masukkan ID, hapus. Hapus semua, berhasil dihapus. Oke, sudah berhasil dihapus. Kita masukkan lagi. Eh, kita lihat, kehapus semua. Kehapus ya, hapus. Data ikan kehapus, data pegawai kehapus. Data pemasaran kehapus, dan data pengolahan kehapus ya. Oke. Oke, sampai sini aja. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.